Hai sobat semuanya, kali ini saya mau membahas cerita berjudul Langkah Kecil Raka. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak desa dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Berikut kisahnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka, berusia 12 tahun, bertubuh kecil dan pemalu. Ayahnya bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya membuat kue tradisional yang dijual di pasar setiap pagi. Hidup mereka sederhana, namun penuh kasih sayang. Raka punya satu impian, ia ingin menjadi guru. Tapi ia sadar, untuk anak desa sepertinya, jalan ke sana tak mudah. Sekolah mereka hanya sampai kelas 6 SD. Selebihnya harus menempuh jarak 8 km ke kota terdekat untuk melanjutkan pendidikan mereka berikutnya. Sementara itu, banyak anak-anak seusianya memilih berhenti sekolah setelah lulus SD, membantu orang tua di ladang atau di pasar. Namun ada satu kejadian kecil yang mengubah arah hidup Raka. Suatu hari, ketika ia sedang membantu ibunya menjual kue di pasar, datang seorang lelaki parubaya membeli beberapa kue. Raka yang penasaran bertanya, "Bapak kerja apa?" Lelaki itu tersenyum dan menjawab, "Saya guru, mengajar di kota." Raka tampak kagum. "Saya juga ingin jadi guru, Pak," katanya pelan. Lelaki itu tertawa kecil. "Kalau begitu, jangan pernah berhenti belajar. Guru itu bukan hanya soal pintar, tapi soal sabar dan mau terus belajar." Ucapan sederhana itu membekas di hati Raka. Sejak hari itu, ia mulai lebih rajin belajar. Ia bangun pukul 4 pagi, membantu ibunya membuat kue, lalu berangkat sekolah. Setelah pulang, ia membantu ayahnya di sawah. Dan malam harinya, ia belajar dengan cahaya lampu minyak, karena listrik di desa hanya menyala di malam hari dan sering padam. Setelah lulus SD, Raka menghadapi tantangan besar. Bagaimana ia bisa melanjutkan sekolah ke kota? Orang tuanya tidak punya cukup uang untuk ongkos dan buku. Tapi ia tidak menyerah. Ia menawarkan diri membantu guru SD-nya, membersihkan perpustakaan, dan membenahi buku. Sebagai gantinya, sang guru meminjamkan buku-buku SMP padanya. Raka belajar sendiri selama 1 tahun. Ketika waktunya tiba, ia mengikuti ujian penyetaraan di kota. Ia datang dengan sepeda tua, mengenakan seragam pinjaman, dan membawa peralatan alat tulis seadanya. Setelah ujian selesai, Raka kembali pulang menuju desanya. Hasil ujian akan diumumkan beberapa hari lagi. Seperti biasa, Raka setiap hari membantu orang tuanya di ladang atau di pasar. Beberapa hari kemudian, hasil ujian sudah diumumkan. Raka bergegas ke kota, sekolah tempat ia mengadakan ujian. Setibanya di sekolah itu, Raka mencari namanya di papan mading sekolah. Ia tak menyangka, ia lulus dengan nilai tertinggi. Para guru dan peserta lainnya berkumpul di halaman sekolah. Kepala sekolah mengumumkan peserta-peserta dengan nilai yang bagus dan Raka sebagai peserta nilai tertinggi. Kabar itu menyebar ke seluruh desa. Banyak yang tak percaya anak petani seperti Raka bisa lulus tanpa sekolah formal. Seorang kepala sekolah menengah di kota mendengar kisahnya, lalu memberinya beasiswa penuh. Hari-hari di kota tak mudah. Ia harus menyesuaikan diri dengan teman-teman baru, pelajaran yang lebih sulit, dan lingkungan yang jauh dari keluarganya. Namun ia terus mengingat kata-kata lelaki tua di pasar, "Jangan pernah berhenti belajar." Bertahun-tahun berlalu, Raka lulus SMA sebagai siswa terbaik. Ia mendapat beasiswa kuliah pendidikan di Universitas Negeri. Di sana, ia mulai menulis tentang perjuangan anak-anak desa, tentang betapa pendidikan bisa mengubah segalanya. 15 tahun setelah pertemuannya dengan lelaki tua di pasar, Raka kembali ke desanya. Tapi kali ini, ia bukan lagi anak kecil pemalu. Ia datang sebagai guru. Ia bangun sebuah rumah belajar kecil dari tabungannya. Setiap sore, anak-anak desa datang ke sana, belajar membaca, berhitung, dan mengenal dunia lewat buku. Raka mengajari mereka bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga keberanian untuk bermimpi. Di dinding rumah belajar itu, tertulis satu kalimat besar, "Satu langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan." Dan disitulah kisah Raka dimulai, dari satu langkah kecil yang tak pernah berhenti.